Hai, calon sarjana di sini dan kita video baru buat kalian. Kadang kalau ngeliat artis, tokoh agama, sampai aktivis di TV, suka lupa deh kalau mereka tuh manusia juga kayak kita. Bisa punya rahasia, senang di luar sedih di dalam, bahkan punya hal jelek yang lainnya juga. Bingung kan apa aja itu rahasianya? Nah, daripada penasaran, kami persembahkan beberapa public figure pujaan masyarakat yang ternyata memiliki sisi gelap tersembunyi. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Mother Teresa. Menurut gue, Bunda Teresa itu adalah salah satu sosok terkenal di dunia karena kegiatan amal yang dilakuin semasa hidupnya, guys. Terlebih lagi, dia sampai ngedirin yayasan internasional yang bernama Misionaris Cinta Kasih buat nerusin kegiatan amal di India. Saking dermawannya, dia sampai dianggap suci tuh sama banyak orang. Berarti nggak heran lah ya kenapa dia tuh dianggap suci banget. Cuma kalau dari sumber seperti Huffington Post dan juga Independent, si Bunda Teresa itu bukan orang yang benar-benar suci, guys. Katanya nih ya, bantuan yang dikasih yayasan Bunda Teresa tuh kagak efektif. Karena arus dana yang nggak jelas dan prosedur serta jalur birokrasi yang ribet banget, akhirnya nggak banyak orang yang ngerasain tindakan amalnya si Bunda Teresa. Ujungnya jadi banyak orang susah deh yang nggak diurusin sama yayasan tadi. Fasilitas rusak, peralatan nggak memadai, sampai obat-obatan serta makanan kurang semua deh pokoknya buat bantu warga India. Ujungnya kemiskinan di kota Kalkuta tuh makin parah dan jumlah orang sakit di sana juga makin banyak, guys. Dan yang lebih kacau lagi nih ya, kalau dari info majalah Stern Jerman, duit yang dipakai buat nolong warga Kalkuta tuh cuma 7% doang. Padahal ada ratusan juta dolar loh yang masuk ke yayasan Bunda Teresa. Menurut kalian gimana tuh, guys? Kira-kira duitnya dikemanain ya? Atau jangan-jangan info-info tadi cuma bohong doang? Steve Jobs. Bagi para pencinta Apple, pasti udah gak asing lagi lah ya sama Steve Jobs. Bersama Steve Wozniak dan juga Ronald Wayne, dia mulai ngebangun Apple dengan bikin komputer pertama mereka yang dikasih nama Apple One. Lo pasti pada nggak tahu nih kalau sampai sekarang Jobs itu masih nggak mau ngakuin kalau Wozniak ini adalah bagian dari pendiri Apple. Bahkan yang parah nih, duit bagiannya Wozniak pernah ditilep loh pas mereka masih kerja bareng. Ya, keuntungan sebenarnya mencapai 70 juta dan harusnya itu dibagi rata. Tapi Jobs tuh malah ngomong kalau totalnya cuma dapat 10 juta doang. Itu baru seputar kerjaan, Bang. Belum tahu kan kalau anaknya sendiri nggak dianggap sama dia? Si Jobs pernah bilang karena hasil cinta semalam aja bukan berarti Lisa itu anaknya. Abis denger gitu, Brennan langsung nggak terima dan nuntut Jobs di pengadilan biar Jobs ngaku kalau si Lisa itu darah daging dia. Karena udah dituntut gitu, si Jobs pun harus ngeluarin 6 juta rupiah per bulan buat ngebiayain Lisa dan keluarganya. Tapi sampai Jobs meninggal, uang yang dikasih ya tetap segitu-segitu aja. Heran deh ya gue, omset perusahaan udah segede gunung, apa susahnya sih ngebiayain anak sendiri? Mahatma Gandhi. Menginspirasi, anti kekerasan, dan cinta damai. Itu 3 kata yang aku pakai buat deskripsiin Mahatma Gandhi. Tapi ya itu dulu. Soalnya setelah dapat info dari beberapa sumber seperti Independent, kayaknya pejuang India ini nggak sebaik itu deh. Ya emang bener sih dia berjuang buat India merdeka dari penjajahan Inggris. Cuma pemikiran dia terhadap orang kulit hitam kagak jauh beda tuh sama orang kulit putih yang rasis. Soalnya menurut dia orang kulit hitam gak layak buat berinteraksi sama warga India. Waktu dia masih tinggal di Afrika Selatan, Gandhi nganggep kalau orang kulit hitam itu adalah kafir. Bahkan pas sempet di penjara, Gandhi pernah bilang ke pemerintah koloni Inggris buat nggak masukin dia ke sel tahanan bareng orang kulit hitam. Selain sifatnya yang rasis, ada kabar juga kalau Gandhi punya kehidupan seksual yang melenceng, guys. Menurut Independent, Gandhi suka tidur telanjang bersama wanita-wanita muda. Katanya sih buat ngontrol diri dia biar kagak kena pengaruh hawa nafsu. Bahkan cucunya juga diajak loh buat tidur bugil bareng. Hadah, makin aku baca tentang sisi lain Gandhi, malah makin jadi pusing aku. Kok ada ya orang yang kayak gini? Princess Diana. Pas era 80-an, banyak banget cewek di dunia yang ngidolain Princess Diana. Tapi pasti banyak yang nggak tahu kan kalau kehidupannya beda banget sama yang dibayangin orang-orang. Apalagi kisah pernikahannya bersama Pangeran Charles.
Iya sih, setelah 5 tahun nikah, Lady Di emang diselingkuhin. Tapi jangan salah, bukannya mikirin keluarganya biar rujuk kayak dulu lagi, ternyata dia malah ikutan selingkuh loh. Yang pertama sama seorang dokter langganan bernama Hasnat Khan. Cuma cinta ini bertepuk sebelah tangan setelah diputusin karena si dokter merasa nggak siap kalau hubungannya harus go public. Setelah sama si dokter, Lady Di menamatkan hatinya sama jutawan asal Mesir guys. Nama jutawan tersebut adalah Dodi Al-Fayed. Cuma hubungan ini nggak bertahan lama juga guys. Kalian inget kan waktu si Lady Di itu meninggal di Prancis? Pas di sana dia tuh lagi kencan sama si Mas Dodi di hotel. Cuma gara-gara banyak paparazzi, mereka jadi cabut deh ke apartemen pribadinya Mas Dodi. Abis itu kejadian deh tuh kecelakaan yang merenggut nyawa Lady Di. Thomas Edison. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Hah? Padahal yang bener mah penemunya penemu bola lampu. Lu pada nggak percaya? Kalau kata buku sekolah, si Thomas Alva Edison tuh adalah ilmuwan penemu teknologi yang paling berpengaruh. Kenyataannya, dia itu cuma bisnismen doang cuy. Jadi sebelum dia, ada beberapa orang yang coba ngebuat cahaya dari listrik. Soalnya dulu nih, pas tahun 1850, ada ilmuwan Inggris bernama Joseph Swan yang ngelakuin suatu eksperimen. Dia sih ngebuat tabung vakum diisi dengan lilitan karbon yang dialirin sama listrik. Dari situ deh, bola lampu pertama tuh dibuat. Sayangnya, lampu buatannya Swan tuh nggak bisa bertahan lama. Ternyata si Edison mata-matain perkembangan bola lampunya si Swan tuh. Cuma ditambahin sedikit platinum doang, Edison nggak bikin bola lampu sendiri yang ujungnya tuh dia patenin. Akhirnya Edison klaim dia tuh kalau dia tuh nemuin bola lampu. Selain itu, pas Nikola Tesla ngelakuin uji coba untuk ngebuat sumber energi gratis, Edison sempat ngelapor ke pemerintah Amerika Serikat buat ngegagalin patennya si Tesla. Pas Tesla bangkrut, barang-barangnya diambilin deh tuh sama Edison. Pantas aja dia pengen gagalin eksperimennya Tesla. Kalau listrik gratis, ntar dia dapat duit dari mana kan? Otak dagang banget, sumpah. Martin Luther King Jr. Di balik perjuangan Martin Luther dalam membela hak kulit hitam, ternyata si MLK ini punya segudang fakta kontroversial juga guys. Martin ngebukti tuh ngelakuin banyak banget plagiarisme, mulai dari skripsi, karya literatur, bahkan khotbah gereja pun dijiplak. Ditambah lagi dia ketahuan selingkuh tuh guys dengan banyak wanita dari kalangan prostitusi setelah diinvestigasi sama FBI. Pihak FBI juga ngebocorin kalau duit yang dipakai buat ngebayar hawa nafsunya tuh hasil dana dari grup aktivis dia. Alasan FBI nyelidikin Martin sebenarnya bukan cuma pengen tahu bejatnya dia, tapi karena dia punya hubungan dengan seorang mantan komunis yaitu Stanley Levison. Cuma ujung-ujungnya malah ketahuan deh tuh nakalnya si Martin gimana. Ya ampun, padahal seorang pendeta loh, tapi kok kelakuannya gini banget ya. Pope Alexander ke-6. Ini yang paling bikin gue heran sih. Tokoh yang dianggap paling suci dari birokrasi agama Katolik, perilakunya itu bisa dibilang lebih buruk dari tahanan. Dialah Paus Alexander ke-6 alias Rodrigo de Borgia. Ini orang yang bikin Roma Vatikan zaman dulu tuh hancur banget sehancur-hancurnya. Kalian bisa cari deh tuh, ada beberapa artikel internet yang bahas, bahkan sampai dibuatin serial TV tentang kejelekan si Paus yang satu ini. Kata orang-orang zaman dulu sih, Paus Alexander ke-6 itu adalah sosok yang tampan dan juga karismatik, pinter sains sama seni dan juga mahir berceramah. Tapi kenyataannya malah jauh dari semua itu. Nih orang cuma pintar pakai kekuasaannya doang buat kepentingan dia sendiri. Menurut info dari artikel Independent, si Alexander tuh sering gunain putrinya yang bernama Lucrezia buat kepentingan politik dengan cara menikahi pria dari keluarga bangsawan. Dan bukan itu doang loh, si Lucrezia ini juga ngejalin hubungan incest sama ayah dan juga kedua saudaranya walaupun udah bersuami. Lebih parahnya lagi sih, si Paus yang satu ini juga demen banget tuh bikin pesta wik-wik. Kebukti itu guys, pas dia ngadain kegiatan bernama Banquet of Chestnuts yang disusun anaknya Caesar Borgia buat ngelakuin pesta seks di dalam Vatikan. Gara-gara ini, seorang biarawan bernama Girolamo Savonarola berani ngekritik keras sang Paus buat turun dari jabatannya karena semua kebobrokan yang sudah dia bikin. Tapi ya, nggak ada yang bisa ngelawan tuh guys. Si Girolamo tuh malah dibakar hidup-hidup dengan tuduhan hina dan juga memecah belah gereja. Aduh, kacau ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.